Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 22 Desember 2021. Sore ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Satreskrim Polresta Bogor Kota mengamankan seorang teknisi rumah sakit bernama Pius 27 tahun. Pelaku begal payudara terhadap seorang karyawati berinisial ATM 24 tahun di wilayah Bogor Tengah pada Senin 20 Desember malam. Saat kejadian, korban berinisial ATM sedang berjalan kaki bersama rekan perempuannya NA selesai pulang bekerja. Namun saat bersamaan, pelaku melintas dan langsung meremas bagian payudara korban. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku, kemudian digiring ke area publik untuk dilaksanakan rilis pengungkapan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor. Ada Lingga Arfian yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Lingga. Ya, Firda. Ya, Lingga, bagaimana tanggapan masyarakat sekitar ketika melihat pelaku begal payudara ini digiring oleh petugas kepolisian? Ya, Firda dan rekan-rekan Tribuners, ketika pelaku begal payudara ini digiring oleh petugas penegak hukum yang merupakan kebanyakan adalah merupakan seorang petugas wanita di Polresta Bogor Kota maupun TNI Polri di Sub dan Satpol PP, banyak warga yang bertanya-tanya dan antusias mengabadikan momen tersebut. Warga penasaran apa yang telah dilakukan oleh pria tersebut sehingga diborgol dan diajak berkeliling dari Mapolresta Bogor Kota ke alun-alun Kota Bogor, kemudian sampai di Stasiun Bogor. Makna dari membawa pelaku di tempat umum ini adalah untuk mengingatkan kepada wanita-wanita ataupun perempuan lain yang mengalami aksi kekerasan ataupun pelecehan seksual agar tidak takut untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Seperti itu, Firda. Lingga, bisa Anda jelaskan mungkin untuk kronologi singkat dari pelaku yang melakukan aksi begal payudara terhadap korbannya? Ya, Firda dan rekan-rekan Tribuners, peristiwa tersebut terjadi di gang sempit di wilayah Bogor Tengah. Ketika itu pelaku memang sengaja melintasi gang sempit untuk mencari korban gitu. Di sana setelah melihat ada korban sasaran target, pelaku pun langsung melakukan aksinya dengan memegang bagian dada dari korban tersebut. Namun beruntung ketika terjadi peristiwa itu, korban teriak dan diketahui oleh masyarakat sekitar, pelaku langsung ditangkap dan kemudian diserahkan oleh warga kepada pihak kepolisian. Peristiwa itu juga rupanya saat ini masih dalam pendalaman pihak kepolisian karena diindikasi jika ada terjadi korban lainnya, seperti itu, Firda. Lingga, apa motif yang mendorong pelaku ini melakukan aksi begal payudara dan apakah sudah ada barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian? Ya, Firda dan rekan-rekan Tribuners, seperti diketahui korban ini awalnya pelaku ini merupakan seorang bapak gitu dari seorang anak. Sebelum melakukan aksinya, Pius menitipkan anaknya kepada orang tuanya. Selanjutnya ia melakukan transaksi prostitusi online gitu dengan seorang perempuan yang memang sudah dipesannya. Selanjutnya Pius melakukan bertemu gitu dengan calon yang akan dipesannya itu. Setelah itu, namun di lokasi Pius melihat ada korban yang berjalan kaki dan kemudian melakukan aksi kejahatannya. Selain itu juga Pius diindikasi memang sering melakukan tindak asusila dengan mengakses prostitusi online, karena memang dari barang bukti yang ditemukan, polisi menemukan adanya alat kontrasepsi dan obat kuat bentuk tisu. Seperti itu, Firda. Kemudian bagaimana untuk ancaman hukuman bagi pelaku begal payudara ini, Lingga? Ya, Firda, ancaman hukuman yang akan dikenakan oleh kepada pelaku ini dikenakan pasal 289 dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Namun nantinya polisi juga masih harus melakukan pemeriksaan lebih dalam terkait adanya kemungkinan korban lain dan barang bukti lain yang disembunyikan oleh pelaku. Seperti itu. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari pelaku begal payudara bernama Pius dan juga Sekda Kota Bogor Syarifah Sofia, kemudian ada Kajari Kota Bogor, Sekti, kemudian Kabak Logistik Polresta Bogor Kota, Kompol Pahyuni. Berikut liputannya untuk Anda. Kenapa? Mabok apa, Bang? Kamu punya anak istri nggak? Tadi gimana tadi caranya tadi semalam? Tadi malam saya hilang.
menghimbau untuk semua perempuan di Kota Bogor dalam aktivitasnya insya Allah aman karena ada polisi di mana. Kemudian juga jangan ragu untuk melapor. Dan juga himbauan ini juga ditujukan untuk semua bapak-bapak juga ya yang bersama-sama dengan perempuan melakukan aktivitas. Jangan pernah takut ya melaporkan apapun kejadian itu. Sekecil apapun pelecehan seksual itu, laporkan. Ini lihat ini di kepolisian banyak sekali Sri Kandi, banyak sekali polawan yang akan mendampingi, yang akan mensupport. Tidak usah malu, tidak usah takut. Kalau malu takut ya tidak akan tertangkap, akan terus terjadi dengan banyak modus ya. Hari ini kita merilis kejadian tadi malam. Kronologisnya ada 2 orang wanita pulang kerja, kemudian pada saat jalan ada 1 orang pengendara motor. Nah, karena jalannya sempit, 2 wanita ini memberikan jalan. Tetapi ada seorang laki-laki yang memegang payudaranya dari salah satu wanita tersebut. Kemudian di saat waktu yang sama, itu ada saksi-saksi lain yang melihat. Sehingga pelaku tertangkap, kemudian diserahkan kepada kami, dan saat ini masih dalam proses. Kepergian tokoh pramuka di Provinsi Riau, Haji Muhammad Azali Johan, terasa begitu mendadak bagi banyak kalangan di Riau. Tak hanya bagi gerakan pramuka Riau, tapi juga bagi kalangan tokoh adat dan pejabat di lingkungan Pemprov Riau. Almarhum meninggal beberapa jam menjelang penutupan Jambore daerah, di mana almarhum diagendakan akan menutup kegiatan tersebut di Bumi Perkemahan Sialang Rampai, Kota Pekanbaru pada Selasa 21 Desember pagi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Fernando Sikumbang di sana. Halo Fernando. Halo Firda, sore. Ya. Fernando, bisa Anda ceritakan mungkin bagaimana sosok dari almarhum ini dan kepergiannya ini sangat mendadak? Oke, sosok almarhum Azali Johan ini memang tidak asing lagi bagi masyarakat Riau, Firda, karena almarhum memang dikenal sebagai sosok yang mengayomi dan juga kerap berbincang dengan banyak pihak, Firda. Apalagi memang sosok almarhum tidak hanya dikenal sebagai tokoh pramuka Riau di Riau, apalagi sebelum meninggal, beliau sempat menjabat sebagai Ketua Kuarda Gerakan Pramuka di Riau. Hingga akhir hayatnya beliau masih aktif untuk ikut membina dan juga mengayomi kaula muda yang ikut dalam gerakan pramuka di Riau. Dan beliau sendiri juga sempat aktif di lembaga adat, dan juga sosok almarhum Azali Johan ini, Firda, sempat menjadi anggota MPR juga, Firda. Dan beliau juga sempat menduduki sejumlah jabatan strategis di Provinsi Riau. Beliau juga pernah menjabat sebagai Bupati di Bengkalis dan juga sebagai PJ di PJ Bupati di Kampar. Dan kemudian memang sosok Azali Johan ini membuat banyak pihak merasa kehilangan, karena memang kepergian beliau itu cukup mendadak, Firda. Karena hanya selang setengah jam sebelum kegiatan penutupan Jambore daerah Gerakan Pramuka Riau di Bumi Perkemahan Sialang Rampai, panitia pada saat itu mendengar informasi dari keluarga bahwa almarhum sudah menghembuskan nafas terakhir di rumah salah satu putra beliau dan di kawasan Kulim, Kota Pekanbaru, dan ternyata beliau memang sudah tiada, sehingga beliau tidak bisa hadir untuk ikut dalam upacara penutupan tersebut. Akhirnya para anggota pramuka dalam Jambore daerah Riau pun hadir untuk melayat dan juga melepas kepergian jenazah almarhum Azali Johan di rumah duka di Jalan Sutomo, Kota Pekanbaru pada Selasa kemarin, Firda. Dan memang
Gubernur pun sempat menyampaikan banyak kesan dan banyak pihak merasa kehilangan, termasuk Gubernur Riau Samsuar pun menyampaikan memang kehilangan sosok teman diskusi dan juga seorang tokoh yang sangat mengayomi bagi kaula muda di Riau. Begitu, Firda. Fernando, bagaimana kesan dari sejawat ini mengenai sosok almarhum tersebut? Oke, Firda, pada prosesi pemakaman kemarin, saya sempat mewawancara sejumlah sejawat yang memang kenal dan juga kerap berkomunikasi dengan almarhum, yaitu Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, kemudian juga dengan Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru, Maskur Tarmizi. Keduanya memang menyampaikan bahwa memang sosok Azali Johan ini adalah sosok almarhum merupakan sosok yang kerap mengayomi dan menjadi sosok ayah, karena memang tidak hanya menjadi teman diskusi saja, namun kerap memberikan nasihat-nasihat layaknya orang tua kepada anaknya. Dan beliau memang dikenal sebagai sosok yang baik dan dekat dengan keluarga. Sehingga memang keluarga pun dan juga kerabat merasa kepergiannya memang terasa tiba-tiba, namun banyak kenangan yang dirasakan, seperti Wakil Wali Kota sempat bertemu terakhir dalam peringatan Hari Pramuka di Kota Pekanbaru, dan memang beliau almarhum dikenal sebagai sosok yang ramah, dan Wakil Wali Kota pun merasa sangat berduka dan dengan kepergian satu tokoh pramuka di Riau. Begitu juga dengan Ketua Kuarcap Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru, Mas Kur Tarmizi. Beliau mengatakan bahwa memang sosok Azali Johan almarhum memang sebagai Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Riau kerap melakukan diskusi, apalagi ketika Mas Kur terpilih sebagai Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka di Pekanbaru. Mas Kur pun mendatangi almarhum dan sempat berbincang banyak, dan memang di saat itu almarhum tidak menggurui, namun memang memberi beragam nasihat dan juga banyak diskusi sebagai teman dan juga layaknya kepada ayah dan anak. Begitu, Fernando. Kemudian, apakah ada penghormatan khusus dari Gerakan Pramuka Riau untuk almarhum Azali Johan ini? Oke, Firda. Untuk saat ini, Firda, memang masih dalam suasana berduka, karena baru saja proses penyelenggaraan jenazah berlangsung pada kemarin, karena beliau baru saja meninggal pada Selasa kemarin, Firda. Sehingga untuk dari Kuarcap Pekanbaru maupun dari Kuarda Gerakan Pramuka Keranda dari jenazah almarhum Azali Johan ke masjid dan melakukan sholat jenazah bersama-sama. Ratusan masyarakat dan juga umat muslim kemarin dari berbagai kalangan hadir di mengantarkan jenazah almarhum hingga akhirnya dikebumikan di pemakaman umum di kawasan Senaplan, Kota Pekanbaru, Firda. Begitu, Firda, informasinya. Terima kasih, rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Fernando juga sudah menghimpun keterangan dari Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi. Berikut liputannya untuk Anda. Insya Allah beliau orang tua yang sangat mengayomi. Kalau kita jumpa itu arahannya, keramahannya, pengayomannya itu sangat kita rasakan. Dan Masya Allah juga bakti beliau ya, kepada NKRI, khususnya tentu Provinsi Riau. Ini sejak beliau masih muda, ya, sampai di usia pensiun pun terus beliau berapa bakti. Mudah-mudahan kita doakan menjadi amal jariah beliau, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi beliau. Walaupun beliau sudah meninggalkan kita semua, pahalanya terus mengalir bersama beliau. Apalagi Insya Allah beliau juga di pramukaan ya,
ini sangat aktif sekali ya. Beberapa kali acara-acara pramukaan beliau selalu hadir, memberikan semangat kepada kami yang muda-muda. Masuk Masya Allah di pagi ini ya, di saat beliau hendak menutup jambore daerah ya, Pramuka Kota Pekanbaru ini ya, ternyata Allah lebih sayang kepada beliau ya, Allah panggil beliau kita ini kepada seluruh masyarakat Riau ini bisa menjadi pelajaran yang baik bagi kita untuk kita selalu berbuat yang terbaik untuk negeri ini, dan juga kepada keluarga yang tinggalkan seluruhnya, anak famili untuk sabar, ikhlas, dan tentu mendoakan almarhum. Dari Riau kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Pos Satpam yang ada di perumahan Bumi Mondoroko, Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, tergerus tanah longsor pada Selasa 21 Desember dini hari. Saksi mata sekaligus penanggung jawab keamanan RW 15 Mondoroko, Singosari, Suratno menerangkan peristiwa tanah longsor terjadi sekira pukul 3 dini hari lebih 30 menit waktu setempat, yang menerangkan jika ada seorang satpam yang menjadi korban tanah longsor. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang, ada Erwin Wicaksono di sana. Halo, selamat sore Erwin. Halo, selamat sore Firda. Erwin, bisa Anda informasikan apa penyebab dari peristiwa tanah longsor yang terjadi di Singosari ini? Ya, benar, memang kemarin terjadi peristiwa tanah longsor yang berada di perumahan Bumi Mondoroko Raya di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Berdasarkan informasi yang kami himpun dari saksi mata bernama Suratno, yang juga menjadi penanggung jawab keamanan di daerah tersebut, menerangkan bahwa sebelum kejadian terjadi, memang hujan deras mengguyur wilayah Singosari pada Senin malam. Hujan cukup deras tersebut membuat debit air yang di aliran sungai yang berada di pos tersebut naik dan kemudian melongsorkan tanah yang ada di wilayah area pos Satpam tersebut. Ya, perlu saya sampaikan wilayah pos Satpam tersebut memang berada di pelengsengan ataupun bantaran sungai yang sangat dekat dengan aliran sungai, sehingga diduga tidak cukup memiliki kekuatan untuk menahan beban dari pos Satpam. Alhasil terdapat debit bait yang air banyak sehingga pos tersebut jatuh dan kemudian menimbulkan korban, yakni dari Satpam sendiri bernama Rudianto mengalami luka cukup parah di bagian tubuhnya. Begitu, rekan Firda. Erwin, bisa Anda informasikan dampak apa saja yang ditimbulkan terkait adanya tanah longsor di sana? Ya, dampak secara material yang diakibatkan dari peristiwa longsor sendiri yang jelas adalah runtuhnya sebuah pos satpam berukuran 2 kali 3 meter yang runtuh ke dalam sungai, dan kemudian di sekitar wilayah tersebut terdapat sebuah peta tanah yang juga turun ke area sungai, dan saat ini peta tanah tersebut sudah dipasangi garis polisi. Dan juga kekuatan dari jembatan yang berada di dekat pos tersebut juga dikhawatirkan berkurang juga karena adanya longsoran ini. Namun informasi kami yang dapat kemarin, Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Malang sudah melakukan pembersihan di lokasi. Namun untuk perbaikan sendiri Pemkab Malang, kami belum mendapatkan informasi dari Pemkab Malang kapan akan dilakukan perbaikan di wilayah longsor tersebut. Namun kerugian atas banyak orang, sekitar 15-20 orang sempat membantu mengevakuasi satpam yang masuk ke dalam tadi. Oh, itu siapa Pak ya namanya yang satpam yang masuk ke dalam? Yang masuk ke dalam tadi Rudianto. Warga perumahan Grianagari. Berarti tidak ada korban jiwa Pak ya? Kalau korban jiwa nihil, kalau masalah materi itu sekitar kurang lebih antara 35 sampai 40 juta. Oh, oke.
karena termasuk bangunan itu kan seperti itu kan. Iya, kita iya. hitung juga bangunan termasuk perlengkapan security yang ada di situ. Siap, Sekitar 5 sampai 40 juta. Ya. Pak Suratno, apakah tadi malam itu cuacanya cukup deras, Pak? Untuk Kalau cuaca cuacanya waktu kejadian setelah hujan terang, Pak? Hujannya kan mulai malam jam 7 sampai jam berapa itu, tapi waktu kejadian longsornya itu cuacanya ya mungkin mendung lah. Kalau malam mungkin mendung, kita nggak tahu. Siap. Hujannya kalau hujannya enggak, karena Oke. banyak warga yang membantu. Oke. Tidak ada istilahnya tanda-tanda longsor, itu tidak ada baru kemarin ini aja. Dulu pernah di AI blok AI pojok sana, hanya itu terkikis. Oh, Itu pun iya. bisa diatasi, posnya ditinggal. Cuma ini yang parah kelihatannya. Siap. Kebakaran menghanguskan 4 rumah warga di lingkungan 1 Kelurahan Wenang Selatan, Kecamatan Wenang, Kota Manado pada Sulawesi Utara pada Selasa 21 Desember sekira pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Mulanya hanya ada 1 rumah yang terbakar, namun karena angin sedikit kencang kemudian merambat ke rumah yang lainnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Fistel Mukuad di sana. Halo Fistel. Halo, selamat sore rekan Firda. Fistel, bisa Anda informasikan apa penyebab dari kebakaran yang melanda 4 rumah ini? Ya, terima kasih Firda. Diduga penyebab terjadinya kebakaran 4 rumah ini di Kota Manado akibat arus pendek listrik atau korslet. Hal itu disampaikan Ketua Lingkungan 1 di mana lokasi kejadian, karena menurutnya kejadian saat itu subuh sekitar jam 3. Jadi menurut dugaan kalau itu LPG tidak mungkin karena itu sudah tidak ada lagi kegiatan memasak karena sudah jam istirahat. Dan informasi juga yang didapat bahwa dilihat masyarakat kebakaran berawal dari depan rumah, bukan dari belakang. Jadi untuk sementara disampaikan oleh Ketua Lingkungan diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek. Demikian, Firda. Kejadian kebakaran terjadi pada saat subuh hari begitu. Kemudian siapa yang mengetahuinya pertama kali? Ya, Ketua Lingkungan sampaikan memang bencana ini menimpa beberapa keluarga, namun masih bersyukur karena ada warga, anak-anak muda yang saat itu meskipun sudah subuh tapi mereka masih bergadang. Nah, mereka anak-anak muda saat itu masih bergadang di sekitar lokasi kejadian dan mereka melihat di salah satu rumah bagian depannya sudah mulai terbakar. Karena takut mereka jangan sampai celaka untuk masuk ke rumah tersebut, mereka mengambil inisiatif, mengambil bebatuan yang berada di depan rumah dan mereka melempar rumah yang sementara terbakar agar keluarga bisa mendengar kan kejadian itu dan mereka bisa melihat. Memang kami wawancarai sedikit pemilik rumah yang awal terbakar itu, dia mengaku saat itu dia memang sedang tidur terlelap. Kemudian dia mendengar sudah ada lemparan-lemparan batu di atas rumahnya karena itu ada 2 tingkat, tempat kos ada 2 tingkat dan dia di bagian bawah. Dia saat itu sedang tidur terlelap namun dia mendengar kenapa sudah ada lemparan-lemparan batu di rumahnya. Dan setelah dia keluar ternyata rumahnya di bagian atas sudah sementara terbakar. Nah, meskipun panik dia langsung menyelamatkan orang tuanya dan menyampaikan kepada anak-anak kos untuk segera keluar. Dan memang sudah tidak ada lagi yang bisa diselamatkan dari 4 rumah yang terbakar ini. Tinggal baju di badan atau pakaian di badan yang bisa mereka keluarkan. Tidak ada lagi yang lain. Demikian rekan Firda. Fisel, mungkin bisa Anda informasikan kabarnya, awalnya mulanya ini hanya 1 rumah yang terbakar, kemudian karena ada angin kencang sehingga rumah-rumah di sebelahnya juga ikut merembet, terhangus oleh api ini. Bagaimana informasi mengenai hal ini? Iya, memang disampaikan Ketua Lingkungan awalnya hanya 1 rumah, namun angin saat itu sedikit kencang, jadi dia bisa merembet ke rumah yang lain. Apalagi di situ 3 rumah itu rumah panggung, rumah kayu karena rumah kos, dan ada 1 itu rumah permanen, jadi beton. Dan 3 rumah ini memang sangat cepat
dihanguskan oleh si jago merah karena memang kayunya sudah kering. Memang ada beberapa pemadam, 9 pemadam yang diturunkan, namun memang sudah tidak bisa tertolong lagi untuk 4 rumah ini karena memang sangat cepat karena kayu-kayu dari rumah-rumah panggung ini semuanya sudah kering, jadi memang sangat cepat. Nah, memang sementara apinya menyala begitu besar, memang saat itu ada hujan, tapi memang sudah tidak lagi tertolong ke 4 rumah ini. Tapi dari warga sampaikan kalau memang tidak ada hujan dan tidak ada pemadam kebakaran, bukan hanya 4 yang terbakar, malahan lebih karena sebelum hujan dan sebelum ada pemadam itu memang anginnya cukup kencang. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Fistel Mukon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Fistel juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Lingkungan 1 Kelurahan Wenang Selatan, Ricky Klas. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, bersyukur tidak ada korban. Dari total kerugian yang ada ya, ada 4 rumah yang memang rata tanah dan pemiliknya semua, penghuninya semua keluar dengan baju di badan. Jadi tidak ada tersisa barang apapun yang bisa dikeluarkan karena cepatnya api yang merambat di subuh tadi itu. Mungkin sudah dilaporkan berapa kerugian keseluruhan, Pak? Belum, karena itu kerugian belum karena masih dicatat. Masih dicatat karena memang 4 rumah ini dalam 11 kakak yang korban berat itu ada 4 rumah itu 11 kakak itu memang baju di badan. Berapa jiwa itu? Total semua ada 34. Dan yang merembet dari sesudah 4 rumah itu yang dibakar, masih ada yang terbakar, masih ada 3 rumah lagi yang merembet karena api. Tapi untung, sekali lagi puji Tuhan, untung tidak parah-parah banget. Masih bisa terselesaikan. Dari pemadam sendiri berapa armada yang diturunkan? Ada sekitar 9 karena kebetulan di lorong ini ada 2 dan dia masuk ke lorong sebelah, Jalan Samratulangi 7. Jadi ada pemadam dari sebelah untuk menghalau jangan sampai api merembet ke rumah. 2 unit sepeda motor dan 1 unit pom mini hangus terbakar di Payamanggis, Batu Lipai, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun pada Selasa 21 Desember. Salah seorang warga yang melihat kejadian kebakaran tersebut, Firma Firman, menceritakan kebakaran tersebut bermula saat 1 unit sepeda motor sedang mengisi bensin. Kemudian motor tersebut tumbang dan langsung mengeluarkan percikan api. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Yeni Hartati di sana. Halo Yeni. Halo, selamat sore Firda. Yeni, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi insiden kebakaran pom mini dan 2 sepeda motor ini? Baik Firda, bermula pada Selasa sore 21 Desember 2021, di mana pom mini atau SPBU mini yang berada di Jalan Raja Osman, Batu Lipai, Kabupaten Karimun, Kecamatan Meral, ada sebuah motor berkendaraan motor besar, motor tangki, diketahui sedang mengisi bensin di SPBU mini tersebut. Namun seketika motor tumbang dan menimbulkan percikan api sehingga menyambar ke 1 mesin pom mini tersebut. Dengan menyambarnya pom mini tersebut, api langsung menyambar ke motor yang sedang terparkir sejauh 1 meter dari lokasi kejadian. Dengan begitu, atas insiden kejadian kebakaran tersebut, terdapat 1 korban yang mengalami luka-luka di bagian lengan dan kaki, dan langsung dilarikan ke RSUD Muhammad Sani. Seperti itu, Firda. Ya, ini berapa lama api bisa dipadamkan? Baik, Firda, api bisa dipadamkan setelah 30 menit. Hal ini dibantu oleh masyarakat RT 1 RW 03, di mana inisiatif masyarakat saat itu ada sebuah truk air yang sedang melintasi dan kemudian langsung dengan cepatnya melakukan penyemprotan, kemudian dibantu oleh 2 mobil kendaraan pemadam kebakaran milik pemerintah daerah Kabupaten Karimun.
Kemudian apa saja dampak atas adanya kejadian kebakaran tersebut, Yeni? Nah, baik. Adapun dampak atas insiden kebakaran tersebut menyebabkan pertama menjadi pusat perhatian tentunya bagi masyarakat Kabupaten Karimun dan menyebabkan kemacetan sejauh 1 kilometer, di mana kemacetan ini juga terjadi selama 1 jam setelah penanganan dari pihak kepolisian. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Yani Hartati atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Yani juga sudah menghimpun keterangan dari seorang saksi mata bernama Firman. Berikut liputannya untuk Anda. Dua-dua tuh punya apa? Punya bos, satu. Mau ngisi ngantri. Apa ngisi? Iya. Jadi saya pemilik motor, dia tuh sewa saya, Bang. Abang mau ngisi. Saya pun yang motor yang mau ngisi tuh bakal tuh punya warga atau punya orang lain, bukan punya motor gitu. Bukan punya pemilik. Oh, pemilik motor dia. Dua-duanya itu dia lagi dari pemilik. Bang, motornya hidup tak Bang atau mati, Bang? Mati. Berarti sumber api itu memang dari motor yang ngisi itu dari mana? Nggak tahu dari mana panas sekali motor kiranya motor mati ya. Enggak, motor dalam kondisi mati kan tapi kan. Yang satu punya orang mengisi. Iya, Bang. Satu lagi punya Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu.
Karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana terorisme atas terdakwa mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI Munarman pada Rabu 22 Desember hari ini. Sebagaimana telah dijadwalkan pada sidang pekan lalu, sidang hari ini beragendakan mendengar tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan terhadap Munarman. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Rizky Sandi Saputra di sana. Halo Rizky. Halo Firda dan juga Tribuners. Ya, Rizky, bisa Anda informasikan bagaimana jalannya sidang pada hari ini? Ya, jadi Firda dan juga Tribuners bahwa pada pukul 10 tadi, Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan atas terdakwa Munarman begitu terhadap perkara dugaan tindak pidana terorisme yang pada hari ini beragendakan mendengarkan keterangan jaksa atas eksepsi atau nota keberatan dari pihak Munarman terhadap dakwaan yang dilayangkan oleh jaksa pada sidang sebelumnya begitu. Adapun tadi majelis hakim membuka persidangan sekitar pukul 10 dan sudah usai tadi sekitar pukul 12:30 siang gitu. Adapun dalam persidangan ini Munarman sebagai terdakwa kembali dihadirkan dalam ruang sidang bagaimana penetapan majelis hakim pada sidang 2 pekan lalu begitu. Rizky, apa yang kemudian disampaikan oleh jaksa dalam tanggapan atas eksepsi dari Munarman ini? Ya, tadi jaksa menyoroti beberapa poin atas eksepsi dari Munarman dan juga kuasa hukumnya, di mana salah satunya jaksa menyatakan kalau eksepsi Munarman yang menyatakan kalau dirinya ditangkap dengan keadaan dengan dalih sewenang-wenang itu merupakan hanya asumsi atau argumentasi dari Munarman dan juga kuasa hukum, sebab hal itu seharusnya tidak lagi harus disampaikan oleh Munarman dalam sidang eksepsi ini karena perkara ini sudah masuk di dalam persidangan yang artinya nantinya jaksa akan membuktikan gitu di dalam persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi, keterangan ahli, bahkan keterangan dari Munarman itu sendiri begitu Firda. Tadi juga jaksa menyatakan kalau meminta kepada hakim untuk menolak seluruh eksepsi dari Munarman begitu termasuk kuasa hukumnya karena dinilai sudah melampaui wewenang begitu Firda. Rizky, bagaimana tanggapan dari kuasa hukum Munarman sendiri atas pernyataan dari jaksa dalam sidang? Ya, tadi kuasa hukum Munarman yakni Aziz Yanwar ditanyakan oleh wartawan, dirinya mengungkapkan kalau ya pernyataan itu sah saja karena di sini di dalam persidangan dirinya pasti kontra begitu dengan pihak jaksa. Namun dirinya tetap menghargai apa yang diucapkan jaksa. Kendati begitu dirinya berharap pada putusan setelah nantinya hakim bisa bertindak seadil-adilnya begitu dan 1000% meyakini kalau nantinya hakim berpihak kepada pihak gitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Rizky Sandi Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Rizky juga sudah menghimpun keterangan dari kuasa hukum Munarman, Aziz Yanwar. Berikut liputannya untuk Anda.
Ya, alhamdulillah tadi tanggapan dari eksepsi terdakwa dan penasihat hukum disampaikan oleh jaksa penuntut umum di persidangan kali ini. Ya, alhamdulillah tadi tanggapan dari eksepsi terdakwa dan penasihat hukum disampaikan oleh jaksa penuntut umum di persidangan kali ini. Ya, alhamdulillah tadi 26 halaman isinya kurang lebih menjelaskan bahwa hal tersebut kebanyakan adalah belum masuk pokok perkara, sehingga sudah masuk pokok perkara sehingga tidak berdiri tanggapi, sisanya normatif, kemudian bahasanya juga baik, tanggapannya juga kita apresiasi, kita berterima kasih jaksa menanggapi dengan baik eksepsi dari terdakwa dan juga dari kami tim penasihat hukum. Kemudian insya Allah putusan sela atas eksepsi kami dan tanggapan ini akan disampaikan tahun depan oleh majelis hakim. Bang, tadi ada dari pihak jaksa yang mengatakan bahwa Pak Munarman itu subjektif terkait dengan FPI dianggap sebagai kelompok terorisme. Itu gimana Bang, ada tanggapan? Ya, sebenarnya itu sah-sah aja ya disampaikan oleh pihak jaksa, karena kan kita dalam perkara ini, dalam sidang ini kita kontra dengan mereka, itu normatif saja dan itu hal yang lumrah gitu kan. Dan tapi faktanya kan kita sampaikan sebenarnya, dan Pak Munarman juga sampaikan bukti-buktinya, bahkan setebal itu kemarin kan Pak Munarman sampai kurang lebih 80 halaman kan, itu kan banyak. Dewan Pembina Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi atau DPN-REPDEM menyambangi fraksi PDI Perjuangan atau PDIP DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 22 Desember. Kedatangan DPN-REPDEM tersebut untuk beraudiensi dengan fraksi PDIP terkait pendampingan kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh sejumlah siswa di lingkungan sekolah Selamat Pagi Indonesia. Mereka diterima langsung oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan, DPR RI Utut Adianto dan anggota fraksi PDIP, yakni Safarudin dan Trimedia Panjaitan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Hairul Umam di sana. Halo Umam. Halo rekan Firda. Ya, Umam bisa ada informasikan apa saja yang disampaikan oleh DPN REPDEM ini dalam audiensi tersebut? Baik, terima kasih rekan Firda. Tadi Irfan Fahmi selaku Ketua DPN REPDEM bidang keagamaan yang juga tim advokasi DPN REPDEM ini mengecam keras peristiwa dugaan tindak kekerasan seksual yang terjadi di Sekolah Selamat Pagi Indonesia atau SPI yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, di mana seorang pria berinisial JEP, 49 tahun, yang merupakan pendiri SMA tersebut, diduga sebagai pelaku dari dugaan kekerasan seksual. Korbannya adalah siswi di sekolah tersebut, setidaknya ada 15 orang yang menjadi korban, dan kasus tersebut telah dilaporkan oleh seorang korban kepada Polda Jawa Timur pada 29 Mei 2021 kemarin. Dan JEP telah ditetapkan sebagai tersangka pada 5 Agustus 2021. Dan dalam audiensi tadi, Irfan Fahmi meminta Komisi 3 DPR RI untuk memberi perhatian khusus kepada kasus yang tengah bergulir di Polda Jatim tersebut. Bahkan DPN REPDEM juga meminta Komisi 3 DPR RI untuk memanggil Kapolda Jawa Timur dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menjelaskan bagaimana perkembangan penyidikan kasus tersebut. Sebab menurutnya ada potensi aspek non-hukum yang dapat menjadikan penanganan dugaan kasus kekerasan seksual tersebut tidak berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Umam, sejauh mana kasus tersebut kini sudah ditangani oleh pihak Polda Jawa Timur? Tadi dari penuturan Irfan Fahmi bahwa mulanya sidang kasus dugaan kekerasan seksual tersebut bakal digelar pada Selasa 21 Desember kemarin. Namun sayangnya setelah dilakukan penelitian, masih ada berkas perkara yang didapati masih belum lengkap, sehingga jaksa penuntut umum kembali meminta penyidik Polda Jatim melengkapinya agar perkara tersebut bisa segera ditindaklanjuti oleh pengadilan. Selain itu juga hal yang sangat disesalkan oleh tim advokasi bahwa aparat penegak hukum, baik penyidik maupun penuntut umum, ternyata belum cukup serius menangani perkara tersebut. Hal itu ditunjukkan dengan tidak adanya penahanan dan pencekalan terhadap tersangka JEP,
padahal dari pasal yang disangkakan telah memenuhi unsur objektif untuk dikenakan penahanan. Bagaimana kemudian tanggapan dari fraksi PDIP sendiri dalam audiensi tersebut? Ya, tadi Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto menyambut baik adanya laporan yang disampaikan oleh DPN Repdem dan tim advokasi. Dia menegaskan bahwa memang keadilan di Republik ini harus ditegakkan ya, dan berharap Utut juga berharap tidak ada lagi korban-korban yang berjatuhan atas dugaan tindak kekerasan seksual. Namun yang terpenting dia tekankan bahwa bagaimana anak-anak yang menjadi korban ini harus ditangani dengan secara baik. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Hairul Umam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners Umam juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua DPN Repdem Bidang Keagamaan Irfan Fahmi. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, yang terkait kasus dugaan pelecehan dan pencabulan di suatu sekolah di Kota Batu, Malang. Itu kami hadir di sini dalam rangka mengadukan kepada fraksi PDI Perjuangan untuk bisa ditindaklanjuti juga oleh Komisi 3 DPR RI dalam memberikan perhatian secara khusus terhadap perkembangan kasus ini yang kami mendapatkan informasi bahwa perkembangannya sangat tidak normal gitu ya, dan kami berharap dengan kami datang kemari penanganan penyelesaian kasus ini bisa sesuai dan sejalan dengan dengan hukum yang berlaku. Intinya segera cepat disidangkan perkara ini gitu. Indikasinya tidak normal itu seperti apa? Yang pertama, tidak ada tindakan penahanan terhadap pelaku. Gitu. Sampai hari ini pelaku tidak ditahan, masih. Kita beralih ke Jawa Barat, Saudara. Polres Karawang memastikan tidak akan ada ganjil genap ketika menjelang pengamanan libur Natal dan Tahun Baru 2022. Kebijakan ganjil genap di gerbang tol Karawang Barat dan tol Karawang Timur yang awalnya dilaksanakan pada 23 Desember hingga 2 Januari, namun dibatalkan setelah adanya rapat terbatas dari pemerintah pusat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jabar, ada Cikwan Suwandi di sana. Halo, Cikwan. Halo, ya. Ya, Cikwan, bisa Anda informasikan penerapan ganjil genap di pintu tol Karawang Timur dan Karawang Barat ini mengapa dibatalkan? Ya, awalnya wacana ganjil genap ini akan dilakukan oleh pemerintah pusat di ruas jalan tol Jakarta Cikampek, tepatnya di Kalihurip Utama dan Cikampek Utama. Kemudian Polres Karawang pun berinisiatif untuk melakukan uji coba ganjil genap di sejumlah getol di Karawang, yaitu di getol Karawang Barat, kemudian di getol Karawang Timur, dan getol Kalihurip. Namun setelah mendapatkan tanggapan dari berbagai masyarakat, kemudian pemerintah pusat melakukan rapat terbatas dan akhirnya membatalkan seluruh rencana rekayasa lalu lintas dalam Nataru ini dalam upaya ganjil genap. Cikwan, bagaimana untuk skema pengganti dari kebijakan tersebut? Untuk skema sendiri yang akan dilakukan, kemudian dari Polres Karawang sendiri akan tetap melakukan untuk pengamanan Nataru untuk wilayah perkotaan sendiri. Polres Karawang akan menutup seluruh pintu masuk menuju perkotaan. Namun untuk sejumlah pengendara khusus seperti mobil ambulan, terus keperluan orang sakit, dan ojek online atau ojek pangkalan, mereka dipersilakan untuk masuk ke wilayah perkotaan. Kemudian akan juga dilakukan pos pengamanan dan penempatan pos vaksinasi dan pemeriksaan PCR. Dan kemudian di pos itu Polres Karawang juga akan melakukan random
pemeriksaan vaksin dan PCR. Jadi masyarakat nanti juga bisa melakukan vaksinasi di pos-pos tersebut. Terutama beberapa pos tersebut akan disiagakan di pos Tanjung Pura, kemudian di rest area kilometer 57 untuk arus mudik dan kilometer 62 untuk arus balik. Kemudian juga ada 10 pos di tempat pariwisata, itu akan disediakan juga untuk pos-pos vaksinasi langsung bagi masyarakat yang belum melakukan vaksinasi sama sekali atau vaksinasi kedua. Cikwan, nantinya pada saat malam pergantian tahun 2022, kemudian bagaimana untuk titik penyekatan di mana saja? Untuk titik penyekatan sendiri, Frida, nanti akan jadi seluruh jalur menuju perkotaan itu akan ditutup. Jadi dari Tanjung Pura menuju perkotaan, kemudian akan diarahkan ke jalan lingkar luar, kemudian dari jalur jalan bypass itu akan diarahkan kembali ke jalan lingkar luar, termasuk dari arah menuju Tuparep, Kertabumi, alun-alun Kerawang, serta Galumas itu akan ditutup. Karena di sana merupakan wilayah titik-titik keramaian. Karena dari kesepakatan rapat koordinasi Polres Karawang dengan Pemkab Kabupaten Karawang, tidak boleh ada titik-titik keramaian, bahkan pesta tahun baru seperti kembang api. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar, Cikwan Swan di atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Cikwan juga sudah menghimpun keterangan dari Kabak Ops Kompol Endar Supriyatno. Berikut liputannya untuk Anda. Sesuai dengan ratas dari pemerintah pusat, ganjil genap itu dibatalkan dan ditiadakan. Jadi hanya memperlakukan pengecekan vaksin dan random check untuk PCR maupun antigen. Itu untuk semua kendaraan yang masuk Karawang atau gimana? Jadi pemberlakuan vaksin dan random check itu nanti dilaksanakan di rest area yang ada di Kabupaten Karawang, yaitu di 57 pada saat harus mengarah ke timur arus mudik, kemudian di 62 mengarah arus balik. Untuk pos-pos yang di Karawang Timur sama Karawang Barat di tarik lagi. Betul, jadi untuk yang sebelumnya kita terapkan di Getol, Karawang Barat, Karawang Timur maupun di Galuan, kita tarik, jadi tidak ada pos penyekatan maupun pengecekan yang kita lakukan hanya di dalam tol, di rest area. Untuk perbatasan ini kemana? Di perbatasan Bekasi Karawang? Untuk perbatasan sendiri kita melakukan pengecekan vaksin itu di Gamon, itu perbatasan dengan Subang, Karawang dan Subang. Jadi tetap kita melakukan pengetatan prokes dan pengecekan vaksin apabila ditemukan warga yang melintas mengarah di Karawang maupun keluar dari Karawang, kita lakukan pengecekan. Apabila masih tahap 1 kita melakukan. Tribuners, Kota Singkawang telah dihiasi berbagai ornamen unik dan menarik menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. Pemasangan ornamen dan hiasan ini dilakukan untuk memeriahkan Kota Singkawang yang terkenal sebagai kota wisata di Provinsi Kalimantan Barat. Mulai dari ornamen Santa, snowman, lonceng, replika permen, dan pernak-pernik khas Natal lainnya telah terpasang di sejumlah titik di Kota Singkawang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak. Ada Rizky Kurnia di sana. Halo Rizky. Halo Firda. Ya, Rizky, bisa Anda informasikan bagaimana persiapan menjelang Natal di Kota Singkawang saat ini? Ya, baik Firda dan juga Tribuners, untuk menjelang perayaan Natal di Kota Singkawang, panitia Singkawang Christmas Day yang dibentuk macam ornamen khas Natal di beberapa titik di Kota Singkawang, seperti di Beringin Corner, di Tugu 1001 Singkawang, dan di pembatas jalan pada sepanjang jalan P. Diponegoro. Nah, ornamen-ornamen yang telah dipasang ini meliputi ornamen Sinterklas, kemudian ada kereta dan rusa, kemudian ada lonceng, replika permen, dan yang paling menarik yakni replika mini yang menggambarkan kelahiran Yesus. Nah, untuk ornamen-ornamen ini telah dipersiapkan dan dipasang sejak beberapa hari yang lalu oleh para panitia, dan saat ini
panitia tinggal menyiapkan pohon Natal yang nantinya akan dipasang di sekitaran Beringin Corner. Menurut informasi dari Ketua Harian Panitia Singkawang Christmas Day, Bapak Yoris Anes, ikon Natal pada perayaan Natal tahun ini di Kota Singkawang adalah Sinterklas yang mengendarai kereta rusanya. Nah, Yoris berharap dengan kehadiran ornamen hiasan Natal ini nantinya dapat menarik minat masyarakat dan dapat menjadi ataupun dapat menghibur masyarakat Kota Singkawang dalam perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 ini, Firda. Rizky, bagaimana kemudian respons dari masyarakat dengan adanya hiasan-hiasan yang untuk menyambut Natal kali ini? Ya, jadi memang di lokasi-lokasi tempat dipasangnya hiasan Natal ini sudah dikunjungi oleh beberapa warga Kota Singkawang. Nah, dari pantauan kami, memang warga sangat antusias dengan hadirnya ornamen-ornamen jelang Natal ini, dan tidak sedikit dari pengunjung ini memanfaatkan hiasan dan ornamen Natal ini untuk berfoto ria ataupun sekedar menikmati hiasan tersebut. Jadi respon dari masyarakat sendiri sangat baik terhadap ornamen yang dipasang ini, Firda. Bagaimana kemudian Kepala Daerah Kota Singkawang sendiri memaknai Natal di masa pandemi seperti saat ini, Rizky? Ya, kami sudah sempat mewawancarai Wali Kota Singkawang, Ibu Cajoni, pada pagi tadi, dan beliau mengatakan dalam memaknai Natal di masa pandemi ini, yaitu beliau untuk mengajak warga Kota Singkawang merayakan Natal dan Tahun Baru dengan cara yang sederhana, mengingat Indonesia, khususnya di Kota Singkawang, belum sepenuhnya terbebas dari COVID-19. Nah, beliau juga menghimbau kepada pengelola hotel dan restoran untuk menerapkan aplikasi Peduli Lindungi jelang perayaan Natal dan Tahun Baru demi menjaga warga Kota Singkawang dari penyebaran virus COVID-19. Beliau juga mengimbau kepada masyarakat Kota Singkawang agar tetap menerapkan protokol kesehatan begitu kemanapun dan kapanpun, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak, Rizky Kurnia, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dinas Ketahanan Pangan Toraja Utara gencarkan sidak ke pasar tradisional dan juga modern pada Selasa 22 Desember. Sidak ini dilakukan menjelang Hari Natal dan Tahun Baru. Operasi sidak pasar ini petugas menemukan ratusan produk olahan yang sudah kadaluarsa. Produk-produk ini masih dijajakan secara bebas di pasaran. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Timur, ada Tommy Pasero di sana. Halo Tommy. Halo Firda. Ya, Tommy, bisa Anda informasikan bagaimana sidak yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan atas adanya produk-produk olahan di yang kadaluarsa ini? Baik, Firda dan Tribuners, menjelang hari besar Natal dan Tahun Baru, Dinas Ketahanan Pangan bersama tim terpadu Kabupaten Toraja Utara gencarkan sidak ke pasar-pasar, baik pasar tradisional, pasar modern yang ada di Toraja Utara. Nah, dalam sidak pasar ini, petugas menemukan ratusan bahan olahan makanan dan juga produk makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa. Jadi adanya temuan produk dan olahan makanan yang kadaluarsa ini, petugas melakukan penyitaan, juga tentunya memberikan teguran kepada para pedagang, dan juga untuk pedagang petugas meminta barang, produk dan olahan makanan yang sudah kadaluarsa untuk dikumpulkan dan selanjutnya dimusnahkan. Firda. Tommy, untuk mencegah beredarnya produk kadaluarsa di pasaran, bagaimana upaya dari Pemkab Toraja Utara? Ya, jadi khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru ini, Firda dan Tribuner, operasi sidak pasar seperti ini akan rutin digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan bersama tim terpadu Toraja Utara. Jadi ada beberapa lokasi atau pasar yang menjadi target sidak oleh petugas, seperti pasar Bolu, pasar modern tradisional, pasar pagi, pasar sore, dan juga tempat pengusaha yang bergerak di bidang pangan,
Seperti itu, Firda. Tommy, bagaimana stabilitas harga kebutuhan pokok di sana menjelang Natal dan Tahun Baru kali ini? Baik, Firda. Jadi dalam operasi sidak pasar ini, selain untuk mencegah adanya barang kadaluarsa, petugas juga menemukan sejumlah kebutuhan pokok atau kebutuhan harga pokok yang melonjak. Salah satunya harga minyak goreng. Di beberapa lokasi harga minyak itu melonjak, di mana kenaikan harga minyak ini sudah mencapai Rp35.000 per liter. Padahal di masa normal harga minyak per liternya pada kisaran Rp20.000. Nah, harga di pasar ini, harga minyak goreng maksud saya itu justru berbeda di supermarket, di mana harga di supermarket ini masih stabil pada harga 19 hingga Rp20.000 per liternya. Menurut petugas Dinas Ketahanan Pangan bahwa melonjaknya harga minyak di pasaran ini tidak dipungkiri bahwa ada beberapa oknum pedagang yang memainkan harga jelang hari Natal dan Tahun Baru. Seperti itu, Firda. Memang ada kenaikan harga kebutuhan pokok, yakni ada di minyak goreng begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Tommy Pasiro atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebon Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebon Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Acara adat Ngarot kembali digelar di Desa Kecamatan Lalea, Kabupaten Indramayu pada Rabu 22 Desember hari ini. Adat Ngarot ini diketahui merupakan bagian dari warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan UNESCO pada tahun 2015. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Handika Rahman di sana. Halo Handika. Halo Firda. Ya, Handika bisa Anda informasikan seperti apa bentuk dari acara adat Ngarot Indramayu ini? Baik Firda, dapat kami informasikan acara adat Ngarot kembali digelar di Desa Lelea, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu pada Rabu 22 Desember 2021. Adat Ngarot ini diketahui merupakan bagian dari warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan UNESCO pada tahun 2015. Menurut Kepala Desa Lelea, budaya yang satu ini hanya ada di Kabupaten Indramayu saja ya. Adat ini sekaligus juga menjadi pesta bagi muda-mudi di Desa Lelea, khususnya yang masih perjaka dan perawan. Masyarakat menyebut mereka dengan istilah kasinoman bujang untuk peserta putra dan kasinoman cuene untuk peserta putri. Kasinoman bujang ini mengenakan baju adat komboran hitam yang biasa digunakan oleh petani, dan kasinoman cuene biasa menggunakan baju kebaya dengan mahkota bunga di kepalanya. Acara adat budaya Ngarot ini sudah ada sejak abad ke-16 dan masih terlestarikan sampai dengan saat ini. Firda. Untuk tujuannya sendiri, apa tujuan dari adanya acara adat Ngarot Indramayu ini? Baik, untuk tradisi adat Ngarot sendiri ini memiliki tujuan sebagai ungkapan rasa syukur dalam menyambut datangnya musim tanam padi.
pelaksanaannya selalu dilakukan setiap bulan Desember pada minggu ketiga dan selalu diadakan pada hari Rabu. Tradisi ini pun hanya ada di Desa Lelea dan terbilang cukup unik dan sakral ya, di mana adat ini menggambarkan suatu pembinaan pergaulan yang sehat antara kaum laki-laki dan perempuan. Kasinoman Bujang dan Kasinoman Cuene memiliki perumpamaan seperti lahan pertanian dan tanaman padi. Keduanya digambarkan bergotong royong dalam mengolah sawah. Tradisi ini juga dikenal masyarakat sebagai ajang pencarian jodoh. Handika, apakah ada mitos begitu, mitos tersendiri dari acara adat Ngarot ini? Baik, acara adat Ngarot ini juga memiliki mitos tersendiri ya, di mana putra-putri yang menjadi peserta adat Ngarot itu dilambangkan dengan simbol kesucian dan keharuman. Hal tersebut disimbolkan dengan mahkota bunga yang terdapat pada kepala gadis-gadis Ngarot. Anak-anak tersebut harus seperti bunga yang suci dan harum. Sehingga peserta adat Ngarot ini memang adalah merupakan perjaka dan perawan. Menurut kepala desa juga bila mana adat Ngarot ini diikuti oleh gadis yang tidak perawan, konon katanya bunga yang ada di kepala mereka akan tiba-tiba layu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Cirebon Handika Rahman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Handika juga sudah menghibur keterangan dari Kepala Desa Lelea, Riyadi. Berikut liputannya untuk Anda. Tujuan utamanya adalah untuk memperkenalkan bercocok tanam. Di sana diserahkan pelaksanaan usaha tani, menyerahkan 5 peralatan pertanian agar anak-anak tersebut tahu bahwa anak-anak itu adalah anak-anak yang seorang petani. Makna dari ini bunga-bunga yang dihias di makna bunga yang ada di atas itu menandakan bahwa si anak harus bisa seperti bunga. Maksudnya harum, wangi, semerbak, suci. Tapi anak perempuan yang tidak, mohon maaf, yang sudah tidak perawan tidak bisa ikut menjadi bagian dari adat Ngarot ini. Karena tadi ada mitos bahwa siapapun yang sudah tidak perawan maka bunganya akan layu. Mitos itulah sebagai rem dalam kehidupan sehari-hari anak-anak tersebut untuk tetap menjaga diri pribadinya agar tetap harga dirinya terlindungi. Terima kasih. Pak Ku, ini kan masih di masa pandemi ya, itu perbedaan dengan yang sebelum-sebelumnya gimana Pak? Beda sekali, karena kalau tahun-tahun sebelumnya kita tetap masih menggunakan topeng kesenian topeng dan itu sebagai bagian sebagai kesatuan dengan Ngarot. Kalau ada Ngarot harus ada itu, tetapi karena masa pandemi kita juga menjaga jarak, kita juga ngikutin aturan dari atas, makanya kita yang terpenting adalah adat, intinya di jalan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Persis Solo mengalahkan Persiba Balikpapan. Sementara tim Sriwijaya FC dari catatan 2 kali laga sebelumnya, 1 kali mengalahkan Persiba dengan skor 2-1 dan 1 kali dikalahkan Persis Solo dengan skor 0-2. Untuk itu, baik Kepala Pelatih Sriwijaya FC, Nil Maizar, maupun Direktur Teknik PT SOM atau Sriwijaya Optimis Mandiri Indrayadi, selaku pengelola klub Sriwijaya FC meyakinkan kepada masyarakat Sumatera Selatan bahwa skuad tim masih bersemangat dan optimis berjuang untuk bisa lolos ke semifinal. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari sripoku.com, ada Abdul Hafiz di sana. Halo Hafiz. Halo Firda. Ya, Hafiz, bisa Anda informasikan bagaimana tanggapan dari tim pelatih maupun manajemen Sriwijaya FC dengan banyaknya pendapat yang terkesan underestimate begitu terhadap Sriwijaya FC di laga penentu menghadapi Rans Cilegon FC malam nanti? Ya, kalau dari Coach Nil Maizar, dia berkeyakinan karena menurutnya semuanya itu tidak ada yang tidak mungkin. Pertandingan itu menurutnya bukan masalah menang atau kalah, akan tetapi bagaimana timnya nanti di lapangan berjuang keras, bertarung sampai menit akhir. Walaupun selama ini Rans yang akan dihadapi, Rans Cilegon FC yang akan dihadapi ini merupakan tim yang belum terkalahkan di babak 8 besar ini,
Tapi menurut Neil Maizer, Rans belum bertemu dengan Sriwijaya, artinya masih belum ada pembuktian bahwa Sriwijaya bisa dikalahkan. Dan dari Dirtek PT SOM, Bapak Indrayadi juga berkeyakinan dan mereka pun sampai sekarang ini tidak pernah meragukan kemampuan dari skuad tim Sriwijaya FC. Dan dengan perpaduan antara pemain senior yang berpengalaman dan pemain-pemain muda yang cukup agresif, diyakini bahwa Sriwijaya FC bisa untuk mengejar poin untuk bisa mengalahkan Rans. Demikian rekan Firda. Hafiz, kemudian bagaimana kesiapan tim Sriwijaya FC yang berjuluk Laskar Wongkito ini mempersiapkan tim dengan waktu recovery yang hanya 2 hari dari laga sebelumnya? Ya, untuk recovery, untuk mengembalikan kebugaran, ini tidak hanya tim Sriwijaya FC, melainkan tim-tim lainnya, 3 tim lainnya juga sama, hanya 2 hari. Dan Coach Neil Maizer juga hingga kemarin sudah mulai latihan, walaupun latihan ringan, dan mencoba lapangan dengan official training. Demikian rekan Firda. Hafiz, apa instruksi khusus yang disampaikan oleh Coach Neil Maizer sendiri kepada para pemainnya yang akan berjuang di laga penentuan semifinal ini? Dari Coach Neil Maizer sendiri menginstruksikan agar berusaha extra all out. Artinya ini lebih dari laga-laga sebelumnya, penentuan hidup dan mati, karena Sriwijaya FC harus bisa memenangkan pertandingan ini dengan selisih 2 gol. 2 gol dari Rans. Dan juga Neil mengatakan kan malam ini juga ada partai pertandingan laga terakhir juga di antara Persis Solo dengan Persiba. Menurut Neil, agar para pemain tidak memikirkan, agar tidak terpengaruh dengan partai pertandingan tersebut. Cukup fokus dengan Sriwijaya harus bisa mengalahkan Rans Cilegon FC malam hari ini. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Sripaku.com Abdul Hafiz atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Hafiz juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Pelatih tim Sriwijaya FC, Neil Maizer. Berikut liputannya untuk Anda. Operational training menghadapi Rans Cilegon pertandingan laga terakhir putar 8 besar. Ya, kita udah persiapan hari ini, coba lapangan pertandingan, dan di sini kita main besok malam jam 9. Kita bertekad bagaimana kita besok menang, usaha untuk menang melawan Rans, sehingga peluang kita lebih jelas masuk ke semifinal. Kita tidak akan memikirkan apa yang dilakukan oleh Persiba Balikpapan dengan itu urusan mereka. Tapi urusan kita tim Sriwijaya FC adalah bagaimana besok anak-anak bertekad untuk berusaha bisa menang pertandingan melawan Rans Cilegon di malam hari. Coach, banyak underestimate terhadap Sriwijaya FC karena Rans 2 laga terakhir menang terus. Komentarnya seperti apa, Coach? Iya, sama Tuhan tidak terlalu mungkin. Pertandingan itu bukan masalah menang dan kalah. Pertandingan itu masalah bagaimana kita di lapangan berjuang keras, bertarung sampai akhir dulu. Jadi, oke lah Rans menang lawan Solo dan lawan Persiba Balikpapan, tapi kan kita kan belum. Nah, besoklah penentuannya bagaimana kita menghadapi dia. Pihak penyelenggara Formula E mengungkap alasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara dipilih menjadi lokasi sirkuit Formula E. Setelah menjadi misteri, sirkuit Formula E akhirnya memiliki titik terang. Adapun sejumlah alasan pemilihan sirkuit di Ancol ini yang diungkap oleh Ketua Pelaksana Formula E sekaligus Sekjen Ikatan Motor Indonesia, Ahmad Sahroni. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Nur Indah Farah di sana. Halo Farah. Halo Firda. Ya, Farah, apa saja yang menjadi alasan Formula E ini digelar di Ancol? Baik, bisa disampaikan terlebih dahulu bahwa hari ini merupakan konferensi pers yang diadakan oleh pihak penyelenggara Formula E, di mana hari ini menjadi kabar baik bahwa lokasi Formula E akhirnya ditentukan dari 2 opsi yang mengkerucut, tadinya di J-Expo Kemayoran dan Taman Impian Jaya Ancol. Akhirnya Ancol lah yang dipilih untuk menjadi lokasi sirkuit Formula E. Kemudian ada pun alasan yang diungkapkan oleh Ketua Pelaksana Formula E yakni Ahmad Sahroni yang mengatakan bahwa
menyebut bahwa Ancol merupakan lokasi yang dinamis, kemudian ikonik Jakarta. Ikonik Jakarta didapat dari lantaran sirkuit ini memang berada dekat dengan JIS atau Jakarta International Stadium. Kemudian ada juga lokasi sirkuit ini disebut oleh Sahroni tidak menyalahi aturan atau tidak mengganggu prasarana bagi masyarakat umum. Seperti itu, Firda. Farah, bisa Anda gambarkan bentuk formula ini seperti apa? Bila melihat gambar yang diberikan kepada rekan media yang ada di lapangan bahwa gambaran ini menunjukkan gambaran sirkuit Formula E ini menunjukkan seperti kuda lumping. Seperti itu, Firda. Proses pembangunan sendiri sirkuit Formula ini akan dilakukan kapan? Baik, hingga informasi terakhir yang diterima setelah ditentukannya sirkuit, maka pembangunan akan segera dimulai dan akan dimulai atau di-start pada Januari 2022 mendatang dan direncanakan akan berakhir atau akan rampung pada April 2022 mendatang, sehingga nantinya pada tanggal 4 Juni 2022 lokasi ini siap untuk mengadakan ajang balap mobil listrik bertaraf internasional ini. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta Nur Indah Farah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mantan Bupati Talaut periode 2014-2019 Sri Wahyumi Maria Manalip dituntut 4 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Selasa 21 Desember. Sri Manalip dianggap JPU terbukti menerima gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara pada tahun 2014-2019. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Iswara Safitri di sana. Halo Iswara. Halo Firda. Ya, Iswara, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi kasus gratifikasi mantan Bupati Talaut Sri Manalip ini? Jadi pada sekitar tahun 2014 sampai 2017 itu ada proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, dan proyek infrastruktur tersebut mencakup berbagai macam infrastruktur ya, mulai dari jalan hingga gelanggang pemuda, dan di tahun tersebut Sri Manalip ternyata menerima gratifikasi dari pengusaha yang dimenangkan oleh Sri Manalip sendiri untuk mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur tersebut. Dan Sri Manalip diduga menerima gratifikasi sejumlah 10.845.500 dari beberapa pengusaha yang memenangkan proyek pengerjaan infrastruktur tersebut. Iswara, apa tuntutan JPU KPK terhadap mantan Bupati Talaut Sri Manalip ini? Jadi Sri Manalip didakwa pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1995 Jungto UU Nomor 20 Tahun 2001 Jungto Pasal 65 KUHP tentang gratifikasi. Jadi JPU KPK sendiri meminta Sri Manalip dihukum 4 tahun penjara. Selain itu dikenakan denda sejumlah 200 juta, subsidi kurungan 3 bulan, dan tentunya Sri Manalip sendiri diminta untuk mengembalikan uang ganti rugi sebesar 10.845.500 rupiah. Iswara, bagaimana kemudian tanggapan dari pihak kuasa hukum Sri Manalip sendiri terhadap tuntutan dari JPU KPK ini? Jadi tanggapan dari kuasa hukum Sri Manalip sendiri menyayangkan ya atas tuntutan dari JPU KPK karena tidak semua gratifikasi tersebut diserahkan langsung ke Sri Manalip, tapi ada juga yang diserahkan ke anggota kelompok kerja pengadaan barang waktu itu, dan ketika diserahkan Sri Manalip katanya tidak semuanya gratifikasi sejumlah 10% dari
pagu yang diminta oleh Sri Manalip diberikan ke Sri Manalip. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado Isfara Safitri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners Isfara juga sudah menghimpun keterangan dari kuasa hukum Sri Manalip, Edward Manalip. Berikut liputannya untuk Anda. Yang agak sedikit dipermasalahkan tuntutan hukuman pengganti 10,5 miliar. Kami kan punya data-data yang tidak ke arah situ. Di bawah itu, itu aja. Itu yang dipermasalahkan soal apanya, Pak? Kan 10,5 miliar hukuman pengganti. Kita kan punya hitungan lain karena ada para saksi menerangkan bahwa Pogja tidak menyerahkan seluruhnya kepada terdakwa. Oh gitu, jadi tidak semua diserahkan ke Ibu. Ke Pogja yang bertanggung jawab menyerahkan. Pogja sembunyikan lain. Baru kedua, jaksa penyidik melindungi Pogja bukan jadi tersangka atau terdakwa. Padahal mereka kan kerjasama. Iya kerjasama mereka. Terus sidang kelihatan tadi bahwa semua uang dari kontraktor ke Pogja. Soal Pogja ke terdakwa itu belum jelas. Sebutkan nama Pak, siapa aja? Siapa ya? Pogja-pogjanya. Pogja kan John Mayampo, Asaria Maatuil, Franz Lua. Sudah terungkap Pak, kalau mereka juga ada. Iya, terungkap bahwa mereka tuh yang menerima uang dari kontraktor. Soal mereka dari mereka ke terdakwa itu yang kita harus buktikan bahwa tidak seluruhnya. sidang lanjutannya kapan, Pak? Tanggal 6 Januari 6 Januari ya, oke. Iya. Iya. Pak Ibu sehat sekarang? Ya? Ibu Keadaan sehat? Ibu seperti apa? Sehat? Oh sehat. Cuma gigi tidak sehat. Oh ya. Ya, itu aja. Silakan semua. Dia dorong nanti yang kita. Aksi unjuk rasa kembali dilakukan oleh warga Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai kerusakan jalan yang terjadi akibat adanya aktivitas lalu lintas kendaraan bermuatan bertona sebesar. Sekitar 40 warga dari Lembaga Swadaya Masyarakat membentangkan karton yang bertuliskan mengenai kekecewaan terhadap kerusakan jalan yang terjadi di HSU. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Reni Kurniawati di sana. Halo Reni. Iya Firda. Reni, bisa Anda informasikan bagaimana jalannya unjuk rasa pada hari ini? Ya, terima kasih Firda. Kami informasikan bahwa hari ini pada pagi hari tadi dilakukan aksi unjuk rasa oleh sekelompok masyarakat yang dinaungi oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, menjalankan aksi unjuk rasa mengenai tentang kerusakan jalan yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Aksi unjuk rasa sendiri berlangsung dengan aman dan juga berjalan dengan lancar, ditambah juga dengan adanya penjagaan dari Polres Hulu Sungai Utara yang menjaga lalu lintas serta keberlangsungan dari kegiatan unjuk rasa sendiri. Ya, unjuk rasa sendiri dilaksanakan oleh sejumlah warga sekitar 40 orang di halaman kantor DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kelurahan Kebunsari, Kecamatan Namuntai Tengah, yang saat ini warga sendiri masih tetap bertahan karena rencananya dari mereka akan bermalam atau menginap, dan mereka juga sudah mendirikan beberapa tenda di halaman kantor DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri. Aksi tersebut pada pagi hari masih akan dilanjutkan kembali pada saat sore hari dengan melakukan sweeping, di mana juga diikut sertakan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara juga dengan Dinas Perhubungan dan juga dari anggota kepolisian dari Polres Hulu Sungai Utara melakukan sweeping atau mencegat kendaraan bermuatan bertona sebesar di Desa Benua 5, Kecamatan Namuntai Tengah. Firda. Reni, bagaimana kemudian tanggapan dari pihak anggota DPRD HSU sendiri dengan adanya unjuk rasa ini? Ya, unjuk rasa yang terjadi di kantor DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara sebenarnya ini bukan kali pertama. Sebelumnya juga telah dilakukan unjuk rasa hampir serupa mengenai kerusakan jalan yang dilakukan oleh mahasiswa Setia Amuntai yang juga berjumlah sekitar 200 orang. Tanggapan dari anggota DPRD sendiri juga direspon dengan baik, aspirasi mereka juga diserap dan didengarkan karena juga sebelumnya dari DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah melakukan pemanggilan terhadap PT Kon yang diduga bahwa angkutan bermuatan besar tersebut memang mengangkut semen yang merupakan dari salah satu perusahaan
semen yaitu PT Kon dari Kabupaten Tabalong menuju ke Banjarmasin. Respon dari DPRD sendiri, mereka terus akan melakukan upaya dalam mencegah adanya kendaraan bermuatan bertona sebesar tersebut melewati Kabupaten Hulu Sungai Utara dan juga berupaya untuk melakukan perbaikan karena saat ini kondisi jalan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara memang di beberapa titik mengalami kerusakan yang sangat parah. Firda. Reni, bagaimana kemudian aksi dari pemberhentian truk bermuatan bertona sebesar ini? Iya, aksi pemberhentian kendaraan bertona sebesar tadi memang sempat sedikit memanas pada saat adanya salah satu truk yang memang kedapatan membawa semen yang melintas di depan terminal Benua 5 tempat dilakukannya sweeping yang dilakukan oleh para aksi unjuk rasa dan juga dari anggota DPRD HSU dikawal oleh Dinas Perhubungan dan juga dari anggota Polres Hulu Sungai Utara. Mereka langsung menepikan truk yang memang diketahui membawa muatan berupa semen dan saat dilakukan pemeriksaan oleh dari bagian lantas dari Polres Hulu Sungai Utara melihat berkas yang dibawa izin bahwa muatan yang dibawa merupakan semen dengan berat sekitar 11 ton dan dari supir sendiri mengakui bahwa mengambil semen tersebut dari PT Kon untuk diantar ke kabupaten ke Kabupaten Rantau dan dengan seberat 11 ton maka kemungkinan itu memang tidak seharusnya melewati jalan kabupaten, begitu Firda. Reni, langkah apa yang dilakukan oleh DPRD HSU sendiri selanjutnya setelah adanya unjuk rasa ini? Iya, setelah dilakukan unjuk rasa tadi juga sempat ada melakukan diskusi dengan anggota para yang melakukan unjuk rasa, baik itu dari anggota DPRD sekaligus dari Dinas Perhubungan dan juga dari Polres Hulu Sungai Utara bahwa untuk para pelaku unjuk rasa, para anggota unjuk rasa memang dipersilahkan saja jika memang ingin bermalam di halaman kantor DPRD, namun tetap dengan melakukan pengawasan dan juga pengamanan yang dibantu oleh Polres Hulu Sungai Utara. Sedangkan untuk supir yang sempat tertahan, mereka rencananya masih akan melakukan koordinasi kembali bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang rencananya akan dilakukan pada besok hari untuk mengetahui bagaimana kelanjutan jika masih nantinya ke depan akan ditemukan lagi angkutan-angkutan bermuatan yang masih melewati jalan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ya, untuk diketahui bahwa dari hasil wawancara kami dengan supir dari yang membawa angkutan tadi, dirinya mengatakan bahwa angkutan tersebut memang tidak hanya melewati jalan provinsi saja, melainkan juga melewati jalan kabupaten di mana dari supir sendiri melewati Desa Karyas untuk menuju ke pusat kota Amuntai hingga dan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan masih melewati jalan kabupaten. Begitu Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Post Reni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners Reni juga sudah menghimpun keterangan dari Almin Azhar Asafari, Ketua DPRD HSU. Berikut liputannya untuk Anda. Alhamdulillah hari ini kami dari DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara memenuhi aspirasi dari kawan-kawan sebagian dari masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menyampaikan aspirasinya ke DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk ikut bersama-sama masyarakat untuk turun ke jalan melihat kondisi daerah kita yang dilalui oleh truk angkutan yang mungkin melebihi muatan. Nah, di sini kami selaku wakil rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara juga menghimbau kepada kita semua untuk mematuhi segala aturan lalu lintas yang pertama, yang kedua juga protokol kesehatan jangan sampai lupa. Yang ketiga juga berlalu lintas dengan muatan yang benar. Nah, kami juga didampingi oleh Polri dan juga Dinas Perhubungan untuk bersama-sama melakukan aksi ini. Ini aksi damai, aksi untuk wakil
menyuarakan suara masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Mudah-mudahan ini merupakan langkah baik untuk kedepannya ada perbaikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa Tribuners untuk menyaksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 19 Desember 2021. Kami akan sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama dari Jawa Barat. Keluarga korban tabrak lari di Nagrek langsung menyiapkan liang lahat dan korban pun juga langsung dikebumikan tanpa dibawa dulu ke rumah duka. Korban kecelakaan tersebut yakni Salsabila berusia 14 tahun, warga Nagrek, dan juga Handi Saputra, 17 tahun, warga Garut yang sempat hilang setelah kecelakaan pada Sabtu 18 Desember kemarin karena dibawa oleh mobil yang menabraknya. Akhirnya Salsabila ditemukan di sungai yang ada di Cilacap, sementara Handi ditemukan di sungai yang ada di Banyumas, Jawa Tengah. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Lutfi Ahmad, jurnalis Tribun Jabar yang kini sudah tersambung bersama kami di sana. Halo rekan Lutfi. Ya, halo Dea. Lutfi, bagaimana bisa Anda ceritakan terlebih dahulu untuk kronologi kejadian kecelakaan di Nagrek ini? Kronologis kejadian di Nagrek ini terjadi pada Rabu 8 Desember 2021. Saat itu korban Salsabila dan Handi akan berangkat main, namun setibanya keluar dari gang tempat ataupun rumahnya Salsabila yang berada di Kampung Tegalame, Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, tiba-tiba terhantam oleh mobil berwarna hitam. Setelah terhantam, kedua korban tak sadar, menurut informasi warga mereka tak sadarkan diri, dan orang yang berada di mobil ataupun pelaku tersebut berkata bahwa korban akan dibawanya ke rumah sakit. Nah, saat warga yang akan ikut ke mobil tersebut terdapat cegahan dan mobil tersebut berangkat, namun saat keluarga ataupun warga sekitar menyusulnya ke rumah sakit ataupun puskesmas terdekat, ternyata korban tidak ada, dan dicari ke beberapa rumah sakit terdekat, rumah sakit besar terdekat, korban masih belum juga ditemukan. Setelah beberapa lama mencari korban dan kembali ke lokasi kejadian, sehingga akhirnya keluarga korban melaporkan bahwa korban hilang. Dan akhirnya korban pun ditemukan di Banyumas. Untuk Salsabila ditemukan di Cilacap dan Handi ditemukan di Banyumas. Dan tadi malam kedua korban dikebumikan di tempat ataupun kampung masing-masing. Untuk Salsabila dikebumikan di Nagrek dan Handi dikebumikan di Garut. Ya, Dea? Ya. Lutfi, lalu kapan tepatnya saat keluarga mengetahui bahwa mayat korban ini Salsabila dan juga Handi ya ternyata berada di Cilacap dan Banyumas? Keluarga korban sebelumnya pada hari Jumat, ayah dari korban diberangkatkan ke Cilacap dan Banyumas untuk mengidentifikasi dan memastikan bahwa penemuan mayat yang ada di Cilacap dan Banyumas itu merupakan korban kecelakaan di Nagrek.
Nah, setelah memastikan hal tersebut, pada hari Jumat kemarin hari Sabtu, korban ataupun keluarga korban maksudnya mengetahui bahwasannya yang berada di Cilacap dan Banyumas merupakan korban. Ya, lalu bagaimana untuk proses pemakaman kedua korban ini? Anda sebutkan tadi semalam langsung dimakamkan. Iya, setibanya mobil jenazah pembawa korban di Kampung Cilame, korban tidak dibawa ke rumah duka, namun langsung dibawa ke pemakaman. Sebab korban dalam kondisi kurang memungkinkan untuk dibawa ke rumah duka. Dan korban pun telah dikuburkan sebetulnya di Jawa Tengah di sana, karena memang saat penemuan mayat tersebut korban tidak terdapat identitas di diri korban, namun akhirnya dipastikan bahwasannya penemuan mayat di Cilacap dan di Banyumas tersebut merupakan korban kecelakaan dari Nagreg, dan akhirnya malam tadi maksudnya kemarin kuburan korban dibongkar dan korban dipindahkan untuk dikebumikan di kampungnya masing-masing. Untuk Salsabila di Desa Ciaro, Kecamatan Nagreg, dan untuk Handi di Garut. Baik, Tribuners, rekan Lutfi juga sudah mewawancarai ayah dan paman korban terkait kejadian ini. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Dari mulai pertama saya pencarian udah 3 kabupaten, dari mulai Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dari puskesmas yang klinik 24 jam sampai rumah sakit besar. Malahan saya udah cari, saya mohon kepada pihak rumah sakit untuk melihat kamar mayat. Kalau ada titipan atau Mr. X atau Mr. Y gitu ya, saya terus yang saya diminta rumah sakit Sumedang, rumah sakit Al Islam, sama rumah sakit Garut, ternyata tidak ada. Pak, warga juga selain mencari ke rumah sakit katanya tadi sempat keliling-keliling sampai ke sungai, ke daerah-daerah lain gitu. Betul. Jadi dengan kehilangan keponakan saya sendiri, itu mayoritas 80% orang menyebut dibuang kan. Jadi dibuang. Jadi 80% saya pencarian ke sungai dan ke rawa-rawa maupun ke hutan. Alhamdulillah Karang Taruna RW 07 saya libatkan, termasuk saya mantan Ketua Karang Taruna. Kalau tatkala bener, sebab informasikan dari orang-orang pintar misalnya ya, masih ada nih di rumah sakit, masih ada nih di rumah, masih ada di patah tulang, nggak apa-apa, tolong dengan sangat simpanlah di mana. Kalau dia sudah mati, simpanlah di mana. Kalau dia masih hidup, titipkanlah dia di depan. Tribuners, dimanapun Anda berada, berikut perbincangan kami bersama orang tua dan paman dari Salsabila yang merupakan korban kecelakaan di Jalan Raya Nagreg yang hingga kini belum juga ditemukan. Semoga korban cepat ditemukan dalam keadaan selamat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenazah Handi Saputra, korban tabrak lari di Nagreg, Jawa Barat yang ditemukan di Banyumas, Jawa Tengah, sudah dimakamkan di kampung halamannya. Handi dimakamkan di pemakaman umum Kampung Cijolang, Desa Cijolang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kedatangan jenazah Handi di rumah duka disambut isak tangis keluarga juga para tetangga. Detail informasinya dan bagaimana saat prosesi pemakaman kemarin akan disampaikan rekan wartawan Tribun Jabar, ada Sidki Al-Ghifari yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Sidki. Halo, selamat siang Dea. Ya, selamat siang Sidki, bisa Anda informasikan kembali terkait kronologi tabrak lari ini? Baik Dea, kronologis dari tabrak lari ini
terjadi pada Rabu 8 Desember ya 2021 sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu Handi, korban asal warga Garut, mendatangi rumah kediaman Dea di perbatasan Garut dan Bandung, yaitu ke Kecamatan Nagreg. Saat sudah menjemput Dea, maksudnya sesudah menjemput Salsabila, mereka berdua naik motor dan terjadilah tabrakan di salah satu ruas jalan di Nagreg, tepatnya di dekat SPBU Pandai, jalur Nagreg. Kemudian keduanya terkapar di sana saat itu juga, dan menurut keterangan saksi bahwa memang saat hendak mau ditolong, ini pelaku penabrak ini memasukkan kedua korban dan hendak akan dibawa ke rumah sakit menuju ke Limbangan. Namun setelah beberapa hari memang tidak ditemukan dua korban ini tidak ditemukan di rumah sakit di Garut ataupun di Limbangan ataupun di Tasik, dan keluarga korban sudah mencari kedua korban ini di beberapa rumah sakit di Jawa Barat dan hasilnya nihil. Akhirnya saat itu seminggu berlalu, kemudian kejadian ini viral dan diketahui oleh media. Kemudian selang 10 hari ternyata selang beberapa hari di tanggal 11-nya di tanggal 10-nya hari Jumat Desember ini ditemukanlah mayat di Sungai Serayu di Jawa Tengah, di Jawa Tengah dan di Banyumas dan di Cilacap. Handi ini ditemukan di Sungai Serayu di Banyumas, kemudian Salsabila ini ditemukan di sungai yang sama tapi di kawasan Cilacap. Ini memang setelah hasil identifikasi dicocokkan dari gigi, dari ciri-ciri lainnya, dari baju yang dikenakan korban, kalung yang dikenakan korban, memang ada kecocokan nih dengan korban yang sebelumnya hilang dibawa oleh penabrak di jalur Nagreg di Bandung. Kemudian keluarga korban menjemput dan akhirnya betul dapat diidentifikasikan, dan kedua korban ini dikuburkan di Banyumas, kemudian dibongkar kembali dan masing-masing korban dibawa ke Bandung, Salsabila dibawa ke Bandung, dan Handi ini dibawa ke Kampung Cijolang, Desa Cijolang, Kabupaten Garut. Baik, Dia. Iya, sedikit lalu tadi disebut pelaku memasukkan kedua korban ini ke mobilnya dan hendak dibawa ke rumah sakit. Lalu kenapa tidak ada saksi yang ikut saat itu? Iya, jadi begini Dia. Pelaku ini memasukkan korban, Salsabila itu dimasukkan ke jok tengah ya, menurut keterangan saksi. Sementara Handi dimasukkan ke bagasi mobil bagian belakang. Saat terjadi akan evakuasi itu, Iman, salah satu saksi yang saat itu menggendong memasukkan kedua korban ke dalam mobil, mengatakan bahwa mereka dilarang untuk ikut. Jadi si saksi-saksi yang di lapangan ini tidak diperbolehkan untuk ikut mengantar, maksudnya ke rumah sakit oleh pengemudi itu. Diperkirakan menurut saksi ada sekitar 3-4 orang di dalam mobil tersebut gitu. Jadi memang dilepas begitu saja dan katanya mau dibawa, ternyata hilang begitu. Jadi sempat ada cekcok di lokasi kejadian bahwa memang pelaku ini menurut saksi sempat menaikkan nada bicaranya untuk warga sekitar jangan ikut campur di lokasi, biar mereka saja yang mengurus begitu. Tadi Anda sebutkan bahwa maksud kami korban Handi ini dimasukkan ke bagasi mobil. Iya, Handi ini posisinya dimasukkan ke bagasi belakang gitu. Sementara Salsabila dimasukkan di jok tengah. Dan kondisi Salsabila ini memang menurut saksi memang sudah tidak ada ya, sudah meninggal dunia di tempat. Namun Handi ini menurut saksi itu dia mengatakan bahwa Handi ini masih dalam keadaan hidup ketika dimasukkan ke dalam bagasi itu sendiri.
Ya, lalu sedikit tadi Anda sebutkan bahwa ada 4 orang di dalam mobil tersebut. Apakah warga masih mengingat ciri-ciri mereka dan juga apakah diketahui plat nomor mobilnya? Iya, dari hasil kami wawancara dengan saksi-saksi di lokasi, memang plat nomor Jakarta B300Q. Itu plat hitam, mobilnya mobil hitam. Kami tidak bisa mengidentifikasi, warga pun di sana tidak mengetahui jenis apa mobilnya. Namun ciri-ciri ciri-ciri pelaku, diduga pelaku maksudnya, sempat juga beredar video bahwa wajah pelaku sempat terekspos video warga di sekitar, memang ada ciri-cirinya. Dan ini ketika ditelusuri memang mobil plat B300Q ini ada pemiliknya masih aktif. Ketika dihubungi memang mobil tersebut sudah dijual kepada seseorang, jadi sudah balik nama gitu. Mungkin lebih jauh pihak kepolisian yang mungkin bisa sekarang sedang menindaklanjuti atau sedang melakukan penyelidikan dia. Ya, baik, Setki. Lalu saat Anda ke sana, lalu bagaimana harapan dari keluarga korban terhadap kejadian ini? Harapan keluarga korban termasuk ayah korban ya, ayah Handi ini, Entes Hidayatullah, memang sangat terpukul sekali. Di awal-awal memang beliau sudah pasrah ya, di hari ke-10 pencarian beliau kemana-mana, dia tidak menemukan anaknya, ke beberapa rumah sakit pun dia tidak menemukan anaknya. Muncullah rasa ikhlas, nggak apa-apa lah katanya, anak saja dimanapun. Saya sudah melakukan pengajian, sudah melakukan tahlil di rumah, sudah menganggap bahwa memang anaknya itu sudah meninggal dunia gitu. Namun ketika sudah dalam posisi ikhlas tersebut, ada telepon dari Jawa Tengah yang mengabarkan bahwa ada ciri-ciri anaknya yang ditemukan. Ya, setelah ternyata ditemukan, alhamdulillah. Dan Bapak Entes ini berharap memang pelaku secepatnya ditemukan ya, secepatnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Bahkan saat kami wawancarai, beliau sangat memohon kepada pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini, karena katanya memang anak ini anak kesayangannya, seorang manusia dan bukan seorang binatang gitu. Begitu dia yang dia sebutkan. Tribuners, berikut kami tampilkan hasil wawancara rekan Setki bersama Entes Hidayatullah selaku ayah dari korban Handi selengkapnya. Ini kan sudah ketemu dengan proses kecelakaan, kemudian tiba-tiba ada di Banyumas, otomatis kan dugaannya ke pembuangan ya. Iya. Tuntutannya ke pelaku, Pak, ada keluarga. Tuntutannya dari keluarga, mohon kepada bapak-bapak petugas kepolisian, mohon, saya dengan sangat memohon dapatkan itu orangnya. Dia juga pasti punya anak. Pokoknya saya minta dapat pelakunya. Seteganya itu udah ditabrak, dibuang lagi. Itu. Saya sakit hati saya sebagai orang tua. Anaknya dibuang ke kali. Kayak anjing aja. Begitu. Kita beralih ke Jawa Tengah. Seorang pelajar laki-laki asal Kecamatan Ngadirojo, Wonogiri meninggal dunia seusai mengalami kecelakaan. Insiden tersebut terjadi di sebuah jalan Dusun Purwosari, Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri. Kecelakaan maut tersebut melibatkan 2 sepeda motor, yakni Suzuki Satria FU tanpa nopol dan Honda Vario dengan nomor polisi AD2643TR. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami jurnalis dari Tribun Solo, ada Erlangga Bima Sakti yang akan menyampaikan laporan lengkapnya di sana. Halo rekan Erlangga. Halo rekan Dia, selamat siang. Iya. Rekan Erlangga Bima, bisa Anda informasikan terkait kronologi kecelakaan yang menewaskan 1 orang pelajar di Wonogiri? Oh ya, terima kasih Dia. Ya, jadi untuk kronologi kecelakaan yang menewaskan 1 orang pelajar itu dijelaskan oleh pihak kepolisian Kasatlantas Polres Wonogiri. Jadi kronologi bermula saat kedua kendaraan itu sebenarnya berjalan dari arah yang sama, dari arah barat ke timur.
dari arah Manjung menuju ke wilayah Kasihan. Jadi keduanya dari area yang sama, kemudian sesampainya di TKP, yang di mana di TKP itu juga ada sebuah timbang 3. Jadi yang di depan itu pengendara Vario yang dikendarai oleh BN yang masih berusia 13 tahun ingin berbelok. Nah, di saat yang bersamaan mungkin dengan kecepatan yang sangat kencang juga dari belakang Suzuki Satria yang dikendarai 2 orang ini atas nama AG korban meninggal dan AMM yang diboncengan itu rekannya 14 tahun juga, itu kemungkinan akan mendahului. Jadi dari kanan kemudian tertabrak dan akhirnya korban ini mengalami luka yang cukup serius di kepala karena saat itu diketahui tidak memakai helm semua. Begitu. Lalu bagaimana untuk kondisi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini juga? Oh ya, untuk kondisi kendaraan ya bisa dilihat ya dari Suzuki Satria FU yang digunakan oleh korban meninggal dan boncengan temannya ini tidak standar atau protolan. Jadi untuk bodi sudah dilepas, kemudian ban yang digunakan tidak standar atau ban yang kecil, tidak sesuai dengan ukuran, kemudian knalpotnya juga brong dan tidak ada nopol dan dimungkinkan ini adalah motor modifan begitu. Untuk Varionya, kendaraan Vario lengkap ada plat nomor dan sebagainya gitu. Baik, terkait kejadian ini apakah ada imbauan dari Kasat Lantas Polres Wonogiri untuk masyarakat? Bima? Untuk himbauan dia, jadi karena ini tragedi yang melibatkan anak-anak di bawah umur ya, karena masih berusia di bawah 17 tahun semua, di 2 14 tahun, 1 13 tahun dan hingga meninggal. Jadi Kasat Lantas sangat mengimbau kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua, ya, di mana orang tua ini memiliki peran utama dalam mengawasi anak-anaknya. Dan saat kejadian itu diketahui korban itu masih menggunakan seragam, jadi diperkirakan si korban ini sedang berjalan pulang dari sekolahnya. Jadi kejadian ini sangat harus menjadi perhatian orang tua pada khususnya untuk tidak membiarkan anaknya itu, apalagi yang masih di bawah umur, menggunakan kendaraan di jalan raya begitu. Baik, terima kasih rekan Erlangga Bima untuk laporan Anda dari Wonogiri, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Seusai gempa bermagnitudo 5,5 di kota Sorong, Papua Barat, kembali diguncang hingga 10 kali gempa bumi susulan pada hari ini Minggu 19 Desember 2021. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sorong, Herlin Sasabone. Kabar selengkapnya dan juga bagaimana kondisi terkini di Kota Sorong akan dilaporkan oleh wartawan dari Tribun Papua Barat. Ada Sahwan Asari yang kini sudah terhubung bersama kami di sana. Halo rekan Sahwan. Halo Dea. Ya, rekan Sahwan, bisa Anda gambarkan bagaimana untuk kondisi terkini di Sorong saat terjadi gempa susulan sekira 10 kali? Iya, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwa sekira pukul 3 waktu Indonesia Timur pada saat subuh tadi, gempa berkekuatan kurang lebih 5,5 skala Richter itu mengguncang Kota Sorong dan sempat membuat masyarakat panik dan keluar rumah. Setelah gempa berkekuatan 5,5 skala Richter itu mengguncang Kota Sorong, ada gempa susulan dengan kekuatan 4 hingga 3 skala Richter. Itu pun sejak pagi tadi hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur, berdasarkan informasi yang saya dapat dari BPBD Kota Sorong sendiri, sudah tercatat sekitar 10 kali gempa di Kota Sorong itu sendiri. Rekan Dea. Ya, lalu Sahwan, pasca terjadi gempa ini sudah adakah laporan korban ataupun kerusakan di Sorong, dan seperti apa juga langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat? Iya, pasca gempa di Kota Sorong
sekitar kurang lebih 10 kali dan ada gempa yang sekitar 5,5 skala Richter tadi mengguncang Kota Sorong. Untuk korban sendiri hingga saat ini belum ada laporan dari masyarakat dan juga laporan dari pemerintah daerah, karena sempat saya update informasi BPBD Kota Sorong sendiri belum menerima laporan terkait dengan korban, baik korban jiwa dan juga korban materi. Untuk langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Sorong, dalam hal ini BPBD Kota Sorong dan juga seluruh instansi samping yang bergerak di bidang kebencanaan, mereka telah melakukan 2 hal, yaitu sosialisasi dan juga pemetaan bencana. Untuk Kota Sorong sendiri, mereka selalu intens untuk melakukan sosialisasi. Untuk saat ini juga Kota Sorong sudah dipetakan beberapa titik menjadi rawan bencana begitu. Ya. Ya, lalu selain gempa ini, adakah informasi lain yang berhasil dihimpun di lapangan, Sahwan? Iya, berdasarkan wawancara saya dengan Kepala BPBD Kota Sorong sendiri, mereka menyampaikan bahwa Kota Sorong ini memang adalah daerah yang memang berada tepat di sesar Sorong, yang mana potensi bencananya seperti hampir mirip dengan Palu, Sulawesi Tengah maksud saya, sehingga dihimbau untuk masyarakat selalu waspada, karena sekitar kurang lebih 9 potensi bencana. Dalam hal ini ada seperti gempa, terus tsunami, dan juga tanah bergerak juga sangat besar kemungkinan akan terjadi di Kota Sorong, sehingga masyarakat dihimbau agar selalu waspada begitu. Ya. Baik, terima kasih rekan Sahwan untuk laporan Anda dari Kota Sorong, Papua Barat. Selamat bertugas kembali. Masih dari Papua, Tribuners, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Papua kembali melepas liarkan 3 ekor burung cendrawasih kuning kecil atau Parades minor dan juga tua cemerlang atau Ptiloris magnificus. Dan pelepasan liar 4 ekor satwa tersebut berlangsung di hutan Nyai Toro, Pasir 6 distrik Ravenirara, Jayapura. Bagaimana proses kegiatan ini? Kami sudah terhubung dengan reporter kami, rekan Aldi Bimantara di sana. Halo Aldi, silakan dengan laporan Anda. Iya, halo Dea dan juga Tribuners dari Jayapura, Papua. Dilaporkan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Papua melepas liarkan 4 satwa endemik Papua, yakni 3 burung cendrawasih kuning kecil dan juga 1 ekor toa cemerlang. Dea dan juga Tribuners, pelepas liaran 4 ekor satwa tersebut dilangsungkan di hutan Nyai Toro, Pasir 6, distrik Ravenirara, Kota Jayapura, Papua. Berdasarkan wawancara saya bersama dengan Kepala KSDA Papua, Edward Sembiring, dirinya mengatakan 4 satwa endemik tersebut berasal dari hasil penyerahan komunitas di Kota Jayapura, dan juga satwa-satwa yang dilepaskan ke habitatnya ini tersebut telah melalui karantina dan juga uji kesehatan serta dinyatakan sehat begitu. Dea. Iya, Aldi, bagaimana saat itu prosesi pelepas liaran satwa endemik ini? Siapa saja di sana yang hadir? Iya, Dea, memang berdasarkan pantauan saya, jalannya proses pelepas liaran 4 satwa endemik Papua, yakni 3 burung cendrawasih kuning kecil dan 1 toa cemerlang tersebut berjalan lancar, Dea, meski sempat diguyur hujan, namun tak menyurutkan semangat para staf BBKSDA Papua, masyarakat setempat, serta perwakilan komunitas untuk bersama-sama melepas liarkan satwa-satwa tersebut ke habitatnya, yakni di hutan Nyai Toro, Pasir 6, Kota Jayapura, Papua. Dea. Ya. Tadi Anda sebutkan bahwa satwa endemik ini merupakan atau berasal dari pihak komunitas. Lantas mengapa? Apakah sudah ada informasi terkait mengapa mereka ingin sekali melepas liarkan satwa tersebut? Iya, Dea, memang benar sekali. Jadi memang seperti yang saya informasikan sebelumnya bahwa satwa endemik Papua yang dilepas liarkan oleh BBKSDA Papua kali ini di hutan Nyai Toro, Pasir 6, Kota Jayapura, ini ialah hasil penyerahan dari para komunitas.
Nah, dia memang mereka ingin bersama BBKSDA Papua melepas liarkan 4 satwa yang didapat ini ke alam bebas ataupun habitatnya, agar nantinya dapat menjadi contoh bagi masyarakat. Selain itu, dengan adanya giat pelepas liaran satwa ini ke alam bebas, dapat menjaga keseimbangan alam tentunya, dan juga merupakan suatu perbuatan baik karena sesungguhnya dikatakan oleh mereka bahwa manusia ini berasal dari alam, sehingga memang apapun yang diperbuat tentunya akan berdampak juga kembali kepada manusia sebagai penghuni alam itu. Dea? Baik, terakhir Aldi, bagaimana respons dari Kepala BPKSDA sendiri terkait pelepas liaran 4 ekor satwa endemik Papua ke alam bebas ini? Ya baik, memang dia dalam sesi wawancara kepada awak media, Kepala BBKSDA Papua Edward Sembiring ini mengatakan setidaknya 4 satwa endemik Papua yang dilepas liarkan ke alam bebas tersebut merupakan hasil dari penyerahan komunitas pecinta alam di Kota Jayapura. Dan Dea dan juga Tribuners, dirinya juga mengapresiasi sikap proaktif dari komunitas yang dapat dijadikan contoh oleh masyarakat agar nantinya apabila masyarakat menemukan hewan yang dilindungi dapat dilaporkan dan akan ditindaklanjuti oleh pihak BBKSDA Papua. Sekedar diinformasikan Dea dan juga Tribuners, memang Provinsi Papua sendiri merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati yang begitu tinggi, baik itu flora dan juga faunanya, sehingga memang dalam beberapa tahun terakhir ini memang tingkat ataupun kasus penyelundupan hewan ataupun satwa endemik Papua sendiri sangat marak terjadi. Bahkan beberapa waktu lalu juga BBKSDA Papua sempat mengembalikan 1 ekor kasuari dari negara Filipina menuju ke Papua melalui Jakarta. Dia demikian untuk sementara laporan singkat saya dari Jayapura, Papua. Kembali ke Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi. Dan berikut Tribuners kami akan tampilkan wawancara bersama Kepala Balai Besar BKSDA Papua Edward Sembiring selengkapnya. Sabtu 18 Desember 2021 kita telah melepas liarkan 4 ekor cendrawasih terdiri dari 3 ekor jenis cendrawasih kuning kecil dan 1 ekor jenis toa cemerlang. Keempat jenis satwa ini hasil penyerahan dari masyarakat melalui komunitas Rumah Bakau dan juga berkolaborasi dengan komunitas Animal Lovers Jayapura. Kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada kedua komunitas ini secara khusus dan juga secara umum kepada semua pihak yang sudah membantu turut serta dalam pelestarian satwa endemik Papua dan khususnya cendrawasih yang merupakan identitas kita di tanah Papua ini. Dan kami mau sampaikan bahwa keempat jenis satwa ini sudah dirawat, dipelihara dalam arti dihabituasi di kandang transit ini selama kurang lebih 2 bulan. Dan sudah layak untuk dilepas liarkan. Sebelum dilepas liarkan, keempat satwa ini juga sudah dilakukan uji PCR, memastikan bahwa keempat satwa ini tidak terkena flu burung, sehingga aman ketika kita lepas liarkan ke habitatnya. Terima kasih kepada semua pihak yang tetap peduli dan berjuang untuk pelestarian satwa endemik Papua, khususnya cendrawasih. Mari kita jaga dan lindungi sebelum satwa ini menjadi kenangan. Terima kasih. Salam konservasi. Kita beralih ke Provinsi Banten. SDN Cipete di Kabupaten Bunar Desa Sukajadi, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang belum dipindahkan. Diketahui sekolah tersebut terdampak pembangunan tol Serang Panimbang. Pantauan tribunbanten.com di lokasi kondisi bangunan kini sudah tidak layak pakai. Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Banten ada Desi Purnamasari yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Desi. Iya, halo rekan Dea. Ya, rekan Desi, bisa Anda informasikan berdasarkan pantauan di sana ada berapa kelas yang sudah tidak terpakai saat ini? Baik, rekan Dea. Sebelumnya memang SD Negeri Cipete yang berlokasi di Kecamatan Keragilan ini merupakan salah satu sekolah dasar yang juga turut terdampak
oleh pembangunan Serang Panimbang, dan hingga saat ini belum juga adanya relokasi atau bangunan baru untuk sekolah dasar tersebut. Dan pantauan saat di lokasi memang tampak kondisi bangunan sekolah dasar tersebut sudah mengalami rusak berat dan tidak layak untuk digunakan. Bangunan sekolah tersebut mengalami kerusakan cukup berat dengan dinding-dinding tembok yang tampak sudah mengelupas dan genting pun tampak sudah pecah hingga berlubang, begitu Dea. Ya, lalu apakah masih ada proses pembelajaran di sana, Desi? Untuk proses pembelajaran memang masih terus berjalan, namun hanya 3 sekolah yang dapat digunakan karena 3 gedung kelas lainnya mengalami kerusakan yang cukup berat dan sudah tidak dapat digunakan. Hingga saat ini 3 bangunan kelas tersebut sudah tidak digunakan selama 4 tahun, dan memang kondisinya juga sangat mengalami kerusakan yang cukup berat dan sudah tidak layak untuk digunakan oleh siswa-siswi pada saat pembelajaran. Juga terjadi kekhawatiran tersendiri bagi para guru dan juga orang tua, begitu Dea. Lalu harapan dari para guru bagaimana? Lantaran hingga kini juga belum ada bangunan baru. Iya, harapan dari orang tua dan juga para guru sendiri tentunya mereka menginginkan segera adanya pembangunan gedung sekolah yang baru secepatnya. Jangan ada lagi penundaan seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Desi untuk laporan Anda dari Serang, Banten. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kantor Diskominfo Kabupaten Natuna terbakar. Seluruh dokumen dikabarkan hangus. Selengkapnya seusai jeda berikut, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Nah, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.